Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa berkumpul bermuajah kembali untuk bisa melanjutkan kajian kita seputar Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Do'il Kitabi wa Sunnah. Yang hari ini kita sudah masuk pembahasan tentang babul adzan wal iqomah, dan kita sudah masuk pada al-mas'alatus salisah, yaitu persoalan yang ketiga fi sifatil mustahabbah fil muadzin, tentang karakteristik muadzin yang dianjurkan. Jadi nampaknya standarisasi karakteristik muadzin pun ternyata tidak sembarang. Di sini ada beberapa anjuran yang pantas direkomendasikan menjadi muadzin, sehingga nanti muadzinnya ini betul-betul profesional, bukan muadzin relawan ya. Ini hasil seleksi, dan juga dengan adzannya juga bisa menyentuh terhadap para pendengar, terutama kita yang mendengarkannya. Ya, silahkan, mangga dibaca. Al-mas'alatu tsalitsatu fi sifatil mustahabbati fil muadzini. Al-awwal ay an yakuna adlan aminan li'annahu mu'taminu yurja'u ilaihi fis salati was siyami fala yu'minu an yaghurahum bi adanihi idza lam yakun kadzalika. Ya, terus Ats-tsani an yakuna baligon aqilan wa yasihhu adhanus sabi mumayyizi. Ats-tsalits an yakuna aliman bil awqati liyataharraha fayu'adzinu fi awaliha li'annahu in lam yakun aliman rubama golato au akhto'a. Ar-rabi an yakuna sayyitan liyus ma'an nasi ya. Ini persoalan yang ketiga ya, yaitu tentang anjuran karakteristik yang dianjurkan
dan menjadi rekomendasi. Al-khamis. Yang Fisifatil mustahabbah fil muadzin, tentang sifat karakteristik yang dianjurkan dalam diri muadzin. Yang pertama, an yakuna adlan aminan. Muadzinnya harus adil dan terpercaya, kredibel. Nah, ini kaitannya dengan integritas, ya. Jadi kepribadian muadzin pun diperhatikan, akhlak muadzin pun diperhatikan. Di anahu mu'tamanun, ya, berarti karena dia itu terpercaya atau dipercayai. Yurja'u ilaihi fi sholati wasyami, yang menjadi rujukan fi sholati wasyami, dalam sholat dan saum. Karena ibadah yang ada kaitannya dengan waktu, sholat dan saum. Sholat ya harus tepat waktu, demikian juga saum harus tepat waktu. Nah, ini yang kemudian kita dapati di beberapa masjid. Mohon maaf, ketika saum Ramadan adzan maghribnya dilambatkan gitu. Itu kadang heran, apa alasannya melambatkan adzan maghrib? Alasannya ihtiyati. Nah, kalau selama ini sebelum Ramadan, kenapa tidak ditambahkan? Ya kan nggak ada saum, saum sunnah. Nah, ini yang kemudian ya mohon maaf, saya tidak sepakat gitu. Apalagi dengan teknologi hari ini canggih, ya, dengan satelit, dengan digital, itu minim sekali kekeliruan gitu. Mun kapungkur mah wayahna nya wajar lah, karena masih kene jamna jam manual gitu. Kadang ngaco jam teh gitu, beak baterai gitu. Kalau sekarang kan agaknya mustahil. Setiap orang memegang jam di handphonenya masing-masing, itu juga sudah disesuaikan satelit gitu, sehingga akurasinya sangat besar. Ya, jadi waktu sholat dan waktu saum, bukan hanya sholat, karena saum juga nanti berkaitan dengan waktu. Waktu berakhirnya sahur, awal dimulainya berbuka gitu, ya. Nah, kemudian fala yu'manu an yakurohum biadanihi, maka dia sehingga tidak memberikan keamanan yang ia bisa menipu mereka dengan adanya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, kalau tidak adil kan sesukanya nanti, ya. Jadi tos tekuat hoyong adan padahal 2 menit deui habret. Nah, ini nggak boleh. Harus sesuai dengan waktu. Ya, tidak boleh dilebihi, tidak boleh dikurangi gitu. Yang kedua, seorang muadzin itu selain adil dan terpercaya, an yakuna balighun akilan. Dia pun harus akil balik, sudah dewasa. Wa yasihu adanu sobi al mumayyazi, tapi sah juga adan anak kecil yang sudah bisa membedakan, anak kecil yang dewasa. Kan ada ya anak kecil suka adan, tapi adannya bisa, urutannya betul, bahkan suaranya merdu. Gak apa-apa kita kasih dia kesempatan, kecuali kalau anak kecilnya tidak bisa membedakan, lafaz adanya selalu tertukar. Nah, itu nggak boleh. Jangankan anak kecilnya, bapak-bapak hari pabelit adana mah jangan direkomendasikan. Jadi anak kecil ini ada catatan tambahannya, yaitu al-mumayyiz atau al-mumayyiz, bisa membedakan. Yang ketiga, an yakuna aliman bil auqati, hendaklah muadzin itu tahu terhadap waktu adzan. Ya, kalau sekarang mungkin mudah, kalau dulu mah memang susah. Mengetahui waktu adzan itu memang harus tahu, ya, terutama di generasi awal kan.
ya harus tahu bayang-bayang itu kan beda bayang-bayang waktu duhur bagaimana karena pakai matahari kan. Kemudian kalau asar betul-betul melihat kondisi alam. Kalau sekarang lebih mudah karena dibantu digital atau dengan waktu sholat. Liyatahar roha sehingga dia antusias ya atau bersemangat memperhatikan waktu. Fayu'adzinu fi awaliha sehingga dia adzan di awal waktu ya tidak terlambat. Li'annahu in lam yakun aliman karena kalau dia tidak tahu bukan orang yang berilmu rubama golato kadang dia salah au akhtoa atau keliru ya nalenyeng gugah bobo teu adan teu wudu heula meureun rarasaan tos duhur ya padahal memang sudah terlewat 1 jam cekrek Allahu Akbar jam 1 adan karena bangun tidur. Jangan juga ya jadi harus betul-betul kredibel. Tentu juga harus memperhatikan waktu. Yang keempat an yakuna sayyitan ya liyusma'a atau liyusmi an-nasa. Hendaklah suaranya itu keras. Ya, sayyitan itu suara lantang keras. Ya walaupun pakai pengeras suara tapi yang suaranya lantang lebih diutamakan. Suaranya lantang, merdu, napasnya panjang agar orang-orang mampu mendengarnya. Ya, kelima. An yakuna mutatahhiran minal hadathil asghari wal akbari. As-sadis an yu'adzina qa'iman mustaqbilal kiblati. An yaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi wa an yudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'alas salati wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falahi. An yutarassila fil adhani ay yatamahhalu wa yuhaddirul iqamata ay yusri'a fiha. Ya. Yang kelima ya ini anjuran saja bukan kewajiban kan mustahabah itu yang dianjurkan. An yakuna mutatahhiron hendaklah seorang muadzin itu bersih atau suci minal hadasil asgori wal akbari dari hadas kecil dan hadas besar gitu ya. Itu lebih baik dan lebih diutamakan. Yang kedua an yu'adzina qa'iman mustaqbilal kiblah. Hendaklah muadzin itu berdiri menghadap kiblat. Ya seperti ini bagus ya menghadap kiblat. Walaupun ada di beberapa tempat membelakangi kiblat, tapi ini anjuran menghadap kiblat. Yang ketujuh an yaj'ala usbu'aihi fi adainihi. Hendaklah menjadikan 2 telunjuknya di telinganya, kararionya. Ya mungkin ini versi zaman dulu klasik ya. Ngagorowokan gitu. Supaya keras suaranya. Sekarang mah ada pakai pengeras suara. Sekeras-keras apapun dah pengeras suara intinya. Ya, jadi nempel di sini. Wa an yudiru wajhahu dan memutarkan wajahnya. Memutarkannya itu menggerakkannya, maunya muter. Ada muter. Ya. Ya, maksudnya mengedarkannya ala yamini ke kanan. Itu idqala hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah gitu. Tapi dulu mah karena enggak pakai mic, jadi tetap suaranya itu mengedarkan.
Kalau sekarang mah pakai mic, pas hayya ala sholat hilang. Jadi konteksnya ini bisa jadi zaman klasik. Kalau zaman klasik kan tanpa pengeras suara, jadi mengenalkan ini sehingga suaranya bisa menyebar. Hayya ala sholat ke sana, hayya ala falah ke kiri. Kalau sekarang dipraktekkan pakai mic, hilang suaranya. Ya, kecuali dipegang, ya, harus dipegang gitu ya. Ya ini bukan kewajiban karena dalilannya nggak ada. Ini hanya kebiasaan saja. Wa ala yasarihi dan ke arah kiri idqala hayya alal falah. Ya. Dan mengarah ke kiri ketika hayya alal falah. Yang kedelapan an yataros sala fil adani, hendaklah memperlambat adzan. Maksudnya memanjangkan adzan itu. Jadi gak bisa kalau tong panjang teh adzan teh harus panjang supaya jongjon wudu tehnya wudu jongjon nu buka ge jongjon gitu tegur musuh teh hari panjang mah gitu. Di masjid saya itu kan ada yang muadzinnya itu panjang. Itu kalau panjang bapak-bapak ashabul uhdud, wah itu suka bahagia. Wah, ieu sabatan heula cukup cenahku adzan ieu mah. Gitu. Nah, jadi ya harus dipanjangkan gitu. Kalau yang saum ya nanti gitu bisa jongjon, mungkin dia bisa kumur-kumur dulu atau bisa sikat gigi dulu. Ai yatamahala atau yatamahalu yaitu melambatkannya, wa yuhaddirul iqamah dan mempercepat iqamah. Kalau iqamah jangan lama. Ya. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi adzan gitu. Kalau iqamah harus dicepatkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus dipercepat. Au yusri'a fiha yaitu mempercepatnya. Ya, itu rekomendasi seorang muadzin ya. Kalau kita memenuhi kedelapan syarat ini alhamdulillah. Ya. Sekarang kita masuk kepada fi sifatil adzan wal iqamah. Sifat adzan dan iqamah. Enggak. Al-mas'alatur rabi'atu fi sifatil adzani wal iqamati. Kaifiyatul adzani wal iqamati walahuma kaifiyatun waradat bihan nususun nabawiyati wa minha ma jaa fi haditsin Abi Mahdzurah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahul adzana bin nafsihi faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah. Kena prakteknya. Praktek. Kan ieu mah baca teksnya. Pas praktek tong kieu nya Allahu akbar Allahu akbar. Ya, ini persoalan yang keempat tentang sifat adzan dan iqamah. Kaifiyatul adzani wal iqamah, tata cara adzan dan iqamah. Walahuma kaifiyatun, keduanya ada tata cara, waradat biha nususun nabawiyah, yang terdapat nas-nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadisnya. Wa minha di antaranya majaa fi hadisi Abu Mahdurah, apa yang ada pada hadis Abi Mahdurah radhiyallahu anhu,
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam alamahu pernah mengajarkannya al-adzana binafsihi, adzan untuk dirinya sendiri. Faqala, maka Nabi bersabda, ya, taqulu mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya, bisa dianggap adzan Isya. Kemudian selanjutnya silakan. Wa amma sifatul iqamah. Wa amma sifatul iqamati fahiya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Li hadithi Anasin radhiyallahu anhu qala amara Bilalun an yusaffi al adhana wa an yutiral iqamata ilal iqamata fatakunu kalimatul adhani marrataini wa kalimatul iqamati marratan ila fi qawlihi qad qamatis shalah fatakunu marrataini lil haditsil madi. Wa amma sifatul iqamah, adapun sifat iqamah yaitu Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, gitu. Kecuali qad qamatis shalah itu 2 kali, diulang-ulang, qad qamatis shalah. Nah, walaupun bagi sebagian ormas lah sebut ya, atau Persatuan Islam Persis, itu dulunya keputusannya sekali, karena menganggap Allahu akbar itu 2 kali. Jadi adzan itu Allahu akbar 2, Allahu akbar 4. Jadi di Persatuan Islam atau di Persis itu menganggap 4 kali takbir. Maka ketika diambil satu iqamahnya Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan dari segi mengamalkan satu-satu. Nah, cuman persepsi hitungan. Yang lain menganggapnya Allahu akbar sekali, Allahu akbar 2 kali. Jadi ketika iqamah Allahu akbar karena itu dianggap sekali. Nah, sedangkan yang menganggap itu 4 kali, Allahu akbar 2 kali, 2 kali takbir, Allahu akbar, jadi 4 kali takbir. Ketika iqamah sekali, gitu. Walaupun ya untuk yang mengamalkan 1 kali pun membolehkan, jadi dianggap benar juga yang Allahu akbar. Jadi nggak ada perbedaan dalam hal ini, sama-sama mengamalkan 1. Kalaupun ada perbedaan memang dari segi bilangan, begitu. Tapi para ulama menganggap yang lebih kuat itu, ya, mayoritas jumhur para ulama, Allahu akbar itu dianggap sekali. Karena kalau itu dianggap 2 kali, adanya harusnya begini, Allahu akbar, Allah. Jadi gitu. Ya, karena ini di 1 kalikan, ya. Allahu akbar, gitu. Itu dianggap 1 kali karena dibaca 1 nafas. Kalau dari segi bilangan kalimat, ya 2 kali, ini Allahu akbar 1 kali takbir, Allahu akbar 2 kali takbir. Jadi sebenarnya sama-sama mengamalkan dalil tadi. Kalau adzan 2 kali, kalau iqamah 1 kali,
gitu. Tapi jumhur menganggap Allahu Akbar sekali karena satu napas. Allahu Akbar 2 kali gitu. Jadi saya terangkan ini supaya teparasehat gitu. Nah, ieu maki sama-sama mengamalkan yang yutiro 1. Nah, masalahnya bukan salah hitung, persepsi terhadap hitungan yang berbeda. Nah, ini dalilnya ya. Dalilnya di hadis si Anasin, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala yang mengatakan amaro Bilalun atau umiro Bilalun, Bilal diperintahkan an yushaffi al adan, untuk mengumandangkan adzan 2 kali, wa an yutirol iqomah, dan mewitirkan iqomah ya, 1 kali iqomah itu, kecuali qad qomati shalah mati sholat. Fatakunu kalimatul adan marotaini, maka jadilah kalimat adan itu 2 kali. Wa kalimatul iqomah marotan, dan kalimat iqomah sekali. Illa, kecuali fi qaulihi, dalam ucapannya qad qomatis sholat, fatakunu marotaini atau fatakuna marotaini, maka itu 2 kali. Lil hadis madi, berdasarkan hadis yang lalu. Begitu ya. Lanjut. Fahadhihi sifatul adzani wal iqamatil mustahabbati lianna Bilalan kana yu'adzinu bihi hadaron wa safaron ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mata, wa in rajja'a fil adhani aw thanna al iqamati fala ba'sa li'annahu minal ikhtilafil mubah wa yustahabbu an yaqula fi adhani subhi ba'da hayya 'alal falahi as-salatu khairum minan naum marrataini. 5. Rawa Abu Mahdhurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu inna kana fi adhanis subhi qultu as-salatu khairum minan naum. Ya. Dan ini adalah sifat adzan dan iqomah yang dianjurkan. Maka Bilal radhiyallahu anhu merupakan seorang muadzin ya, yang mengumandangkan adzan baik ketika tidak safar, hadaron itu ketika mukim, wa safaron, dan ketika safar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an mata, hingga beliau wafat. Kenapa hingga beliau wafat? Karena pada zaman Abu Bakar Bilal pernah pensiun. Karena ketika mengumandangkan adzan asyhadu anna Muhammadan, agak kuat gitu ya. Ada kenangan bersama Rasulullah yang tak terlupakan. Wa irja'a fil adzan awisana al-iqamah. Ya, dan jika roja'a mengulang-ulang dalam adzan, au asana al-iqamah atau iqamah. Fala ba'sa, tidak mengapa, li anahu minal ikhtilafil mubah, karena itu merupakan ikhtilaf yang dibolehkan. Enggak tahu ini maksudnya apa ya. Wa yustahabu an yaqula fi adani subhi, dan dianjurkan mengatakan pada adzan subuh ba'da hayya 'alal falah, setelah hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum marotaini 2 kali. Lama rawa Abu Mahdhurah, ketika Abu Mahdhurah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepadanya, idza kana fi adani subhi, bila mengumandangkan adzan subuh maka ucapkanlah as-sholatu khairum minan naum. Ini pun ikhtilaf ya. Nanti mungkin mudah-mudahan ada tempatnya
karena ini bukan tempatnya di pembahasan karakteristik saja ya. Tapi nanti ini yang jelas ini pun ikhtilaf. Jadi yang pakai as-sholatu khairum minan naum ataupun tidak, semuanya berdasarkan dalil. Yang tidak itu bersandar kepada Umi Maktum. Kalau Umi Maktum itu ada mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum sebagai tanda itu teh sahur. Sedangkan Bilal tidak itu. Nah, ini ada ikhtilaf ya, dan kita juga menghargai ikhtilaf ini karena berdasarkan dalil. Walaupun buat saya belum bisa menghadirkan perbandingan penelitian ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu saya akan coba meneliti dari dua riwayat ini mana yang paling sahih, apakah bisa thoriqatul jam'i. Kalau tidak nanti thoriqatul tarjih, mengambil pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya, lanjut. Al-mas'alatul khamisatu ma yaquluhu sami'an Ya. adza Ma yaqulu sami'ul. ma yaqulu sami'ul adzani wa ma yad'u bihi ba'dahu. Yustahabbu liman sami'al adzana an yaqula mithla ma yaqulul muadzinu li hadithi Abi Sa'idin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum an-nida'i faqulu mithla ma yaqulul muadzinu illa fil hay'alataini fayusra'u lisami'il adzani an yaqula la haula wala quwwata illa billahi aqaba qaulul muadzinu hayya 'alas salati wa kadza aqaba qawli hayya 'alal falahi li hadithi Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu fi dzalika. Ya. Yang kelima, persoalan yang kelima adalah mayaqulu samiul adan, apa yang dikatakan oleh orang yang mendengar adan. Wa mayad'u bihi ba'dahu, dan apa doa setelahnya. Yustahabu liman sami'al adan, dianjurkan bagi orang yang mendengar adan an yaqula, dia mengatakan misla ma yaqulul muadzin, seperti apa yang dikatakan muadzin. Di hadis Abi Sa'idin, berdasarkan hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza sami'tumun nida, bila kamu mendengarkan kumandang adzan, faqulu misla ma yaqulul muadzinu, katakanlah seperti apa yang dikumandangkan muadzin. Illa fil hayalataini, kecuali pada dua hayya alal falah, dua hayya ala sholah dan hayya alal falah. Itu mah beda doanya. Ayusra'u lisamil adan, disyariatkan bagi yang mendengarkan adan an yaqula, mengatakan la haula wala quwata illa billah. Aqaba qaulil muadzin, setelah ucapan muadzin hayya ala sholah. Wa qada aqaba qaulihi, demikian juga setelah ucapan muadzin hayya ala falah. Di hadisi Umar bin Khattab, berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hal itu. Wa idza qala muadzinu, dan bila muadzin berkata fi sholati subhi, dalam salat subuh, as-sholatu khairun minan naum, fa innal mustami'a yaqulu mislahu, dan mustami yang mendengar dianjurkan mengucapkan sepertinya. Wala yusannu dalika indal iqomah, tapi tidak disunahkan dalam iqomah. Jadi di qomat manteunya.
Summa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulu, lalu kemudian mengatakan Allahumma robba hadhihi da'watat tamah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ya, beres ya? Ya, itu. Dan kita langsung amalkan mendengarkan kumandang adzan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.